Halo Cancer, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon. Say hi Cemplon. Cemplon ini adalah kucing saya, jadi saya punya kucing udah 8 tahun ikut saya ya, dari kecil. Beberapa minggu yang lalu dia mati tanpa saya tahu gitu, tanpa saya aware dia itu ternyata sakit. Tahu-tahu udah kaku gitu aja, rasanya nyesek banget. Hanya cat lovers yang tahu, yang paham perasaan ini. Oke deh, kali ini kita mau bahas tentang Cancer, dia yang ghosting kamu gitu ya. Kira-kira kenapa dia ghosting kamu dan apakah dia akan kembali kepada kamu gitu ya Cancer. Oh iya, saya mau say thank you buat kamu yang udah subscribe, like, comment. Thank you banget karena kamulah semangatku. Dan yang belum, boleh ya dibantu untuk subscribe, like, dan komen serta nyalakan loncengnya, karena dengan demikian saya lebih terkoneksi dengan energi kamu. Jadi akan lebih mudah untuk membaca energi kamu, kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya readingan ini resonate, saya minta feedbacknya di kolom komen ya. Oke, kita akan langsung aja. Jadi kita akan baca dia yang ghosting kamu ya Cancer ya. Saya akan buka 4 kartu di sini. 4 kartu. Oke, we'll see. Oke. Ya. Saya juga memakai bantuan oracle ini hanya untuk mempertegas pesan yang dikirimkan oleh semesta. Sekali lagi saya ingatkan bahwa readingan ini bersifat kolektif atau general, artinya tidak semua Cancer itu seragam atau sama nasibnya ya. Tentu saja hanya yang energi yang ditangkap saja ya. Oke, I think I know gitu ya. Cancer, kenapa dia ghosting kamu? Ini memang saya lihat ada seseorang yang datang ke dalam kehidupannya dia yang menawarkan cinta ya. Jadi bukan saya kasih istilah apa ya, bukan si dia yang ngejar-ngejar orang ketiga ini, bukan, tapi ada orang ketiga ini yang datang kepada si dia menawarkan cinta. Dan orang ini adalah seseorang yang datang dari masa lalunya. Bisa jadi mantan, atau bisa jadi teman masa sekolah, teman masa kecil, teman kuliah, whatever, kurang lebih seperti itu. Yang mereka di masa lalu itu sebetulnya sempat kayak naksir-naksiran gitu, sempat, jadi si dia ini sempat suka gitu sama orang ini, tapi nggak kesampaian gitu, entah mungkin karena apa, I don't know gitu, nggak kesampaian. Rasanya tuh kayak ya naksir, tertarik dari dulu tapi nggak kesampaian. Akhirnya mereka bubar, jalan sendiri-sendiri. Dan ini karena sesuatu hal, bisa jadi mungkin karena lewat medsos atau mungkin lewat reuni atau pertemuan apa, mereka bertemu kembali gitu. Dan kebetulan si orang ketiga ini memang menawarkan perhatian, menawarkan cinta, yang kemudian disambut dengan hangat, disambut dengan baik oleh si dia, karena dia merasa ini obsesinya dia yang lama gitu, yang dulu ya, nggak kesampaian, nggak kecapean, nggak tercapai begitu. Dan ketika ditawarkan, otomatis dia happy banget gitu, dia dengan tangan terbuka dia menyambut cintanya. Dan akhirnya ya ini memang saya lihat mereka kayak semacam ada kayak bara api yang membara gitu ya di dalam hati mereka masing-masing ya. Jadi ini gitu, mereka kayak menyalurkan kerinduan yang udah lama gitu mereka berdua. Jadi Cancer, masalahnya bukan di kamu ya. Si dia ini sendiri yang tidak berani, dia tidak memiliki ego atau tidak memiliki keberanian untuk menyatakannya kepada kamu. Entah mungkin dia takut dimaki-maki, entah mungkin dia takut disalahin gitu ya. Dia tidak berani, dia tidak memiliki satu nyali untuk
ngomong jujur kepada kamu gitu. Akhirnya dia memilih untuk ghosting, untuk pergi begitu saja. Karena saya lihat ini dengan si orang ketiga, mereka masuk ke dalam tahapan hubungan yang serius. Bisa jadi pernikahan, bisa jadi engagement ya. Tapi yang jelas ini mengarah ke satu hubungan yang serius gitu ya. Namun si dia ini bahkan sampai sekarang dia itu masih ngecek kamu, masih mencari tahu bagaimana kehidupan kamu sekarang. Dia masih ingin tahu gitu ya, apakah kamu sudah bisa move on dari dia atau belum. Tapi saya lihat alasannya pun itu bukan karena dia sayang kepada kamu, enggak. Ini alasan dia adalah karena ego juga. Ego, kenapa? Kalau misalnya dia lihat kamu udah bahagia, maka itu bisa sedikit mengurangi rasa bersalahnya. Aduh, segitu amat ya. Ya, saya rasa sih Cancer, ini memang berat ya buat kamu ya. Memang rasanya gitu berat buat kamu. Karena ya orang ini memang jelas-jelas gak cinta kamu gitu ya. Saya akan ambil kartu lagi dari Oracle. Dan kali ini saya akan tarik dari energi kamu ya, dari energi kamunya. Oke, we'll see. New love ya. Saya akan ambil satu Oracle lagi. New love ini kamu sebetulnya ada loh seseorang yang pengen dekat sama kamu, yang suka sama kamu, hai Cancer. Nah kan sih, ternyata event kemarin itu sangat berbekas dan sangat menyakiti kamu ya Cancer ya. Sekalipun dan mungkin kamu masih mengharapkan untuk si dia itu datang menjelaskan kembali kepada kamu gitu, kamu masih ada berharap seperti itu. But I don't think so, dia tidak akan kembali kepada kamu saya rasa. Karena memang dia masih punya problem dalam egonya, dan apalagi terlebih sekarang dia sudah bersama dengan orang yang baru, dengan orang ketiga, which is orang ketiga ini cemburuan ya. Posesif dan cemburuan. Saya lihat ini sebetulnya Cancer, ada orang baru gitu yang mungkin dia suka, dia mau masuk dalam kehidupan kamu, dia sudah berada dalam radius pusaran pertemanan kamu, radius pergaulan kamu. Orang ini udah ada gitu ya, orang ini udah ada, tapi karena kamu masih ada residu trauma, masih ada residu luka gitu, dan itu belum sembuh. Saya khawatir orang ini tidak akan bisa masuk gitu ke dalam kehidupan kamu. So you have to heal yourself. Kamu harus menyembuhkan dirimu sendiri. Sayang ya, mungkin memang si dia ini sudah menzolimi kamu ya, tapi kamu jangan sampai menzolimi diri kamu sendiri ya. Kamu perlu bersenang-senang, kamu perlu menikmati hidupmu sendiri, kamu perlulah keluar melihat dunia yang baru, melihat dunia yang indah dengan perspektif yang berbeda gitu ya. Kamu layak kok untuk dicintai gitu. Saya akan kasih trik sedikit ini buat kamu ya Cancer. Memang keadaan menggantung itu sakit banget. Nah kamu bisa lakukan, kamu aja yang mutusin dia itu melalui batin maksudnya seperti ini, kamu tenang, relax gitu, tapi kamu bayangkan dia di hadapan kamu bayangin suaranya, rambutnya gitu, semuanya ya, komplit ya, dan ajak dia ngobrol. Mau marah silakan, gak apa-apa, ditumpahin aja, tapi endingnya kamu bilang bahwa sudah cukup ya, saya mau memutuskan hubungan ini, saya mau move on, saya mau masuk ke dalam cinta yang baru, saya mau hidup saya lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia daripada ketika saya bersama dengan kamu. Oke, say goodbye, saya maafkan kamu, jangan lupa kamu bilang kamu maafkan dia dan maafkan saya sudah belajar banyak dari kamu, thank you, ucapkan seperti itu, kurang lebih itu trik yang saya rasa cukup berhasil. Dan stop untuk menghubungi dia, stop untuk nyari-nyari dia, no need, sudah, jangan merendahkan diri kamu sendiri, get over it ya. Kamu hanya perlu melakukan pemutusan lewat batin tadi, terus kemudian kamu bisa berjalan gitu ya, meneruskan dan melanjutkan kehidupan kamu ya Cancer ya. Saya rasa kurang lebih seperti itu. Itu sih yang saya bisa lihat ya, kenapa dia ghosting kamu. And I think it's enough. Terima kasih Cancer udah menyimak
video kali ini. Kalau misalnya ini rasanya dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya sayang. Saya doakan dalam perjalanan cinta kamu menemukan cahaya, kamu menemukan kehangatan cinta dengan orang yang baru yang memang sayang, yang memang menghargai dan respect terhadap kamu ya. Jadi jangan putus asa, tetap semangat, karena kamu layak untuk dicintai. Mulailah dengan mencintai diri kamu sendiri, hai Cancer. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya kita lebih terhubung dan lebih terkoneksi. Oke, sampai jumpa Cancer. I love you and bye-bye.